menggunakan sosok YouTuber terkenal Atta Halilintar, yang terlihat sedang menjadi imam sholat saat digelar acara bukber atau buka puasa bersama dengan para kalangan Habib. Oh, ini acara bukber dan Atta Halilintar ada di situ, lalu diminta untuk menjadi imam sholat tarawih. Karena suara dan bacaan sholat Atta Halilintar saat menjadi imam sholat tersebut terdengar sangat bagus dan merdu sekali. Oh, jadi katanya suaranya Atta Halilintar itu merdu ketika menjadi imam sholat tarawih dan bacaannya bagus sekali. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas ya adiknya Atta Halilintar, yaitu Mumtaz Halilintar, viral karena dianggap mempermainkan gerakan sholat di tempat nge-gym. Dengan kedangkalan berpikir atau SDM rendahnya Mumtaz Halilintar mengira video itu nantinya akan menjadi video edukasi, tapi justru malah orang-orang menganggap ini satu penghinaan terhadap sholat, karena sholat itu adalah ibadah yang sangat agung, tidak pantas untuk diparodikan seperti itu. Di sisi yang lain, Atta Halilintar sendiri ini viral juga karena diminta menjadi imam sholat para Habib. Ada seorang Habib yang memintanya untuk mengimami sholat tarawih berjamaah. Entah apa alasan Habib itu meminta Atta Halilintar untuk menjadi imam di situ. Coba kita lihat dulu videonya ya. Mendadak ramai hingga sukses menjadi trending topik di laman para pengguna sosial media hari ini. Beberapa akun di sosial media Instagram terlihat mengunggah beberapa story Instagram yang memperlihatkan sebuah... Ya, tampaknya sih Atta Halilintarnya sudah menolak gitu ya, tapi dipaksa oleh Habib tersebut. Momen langka dan sangat berkesan sekali karena memperlihatkan sosok YouTuber terkenal Atta Halilintar yang terlihat sedang menjadi imam sholat saat digelar acara bukber atau buka puasa bersama dengan para kalangan Habib. Oh, ini acara bukber dan Atta Halilintar ada di situ, lalu diminta untuk menjadi imam sholat tarawih. Tampil Islami dengan menggunakan setelan baju gamis berwarna senada hitam dengan menggunakan sebuah sorban. Sosok YouTuber Atta Halilintar tersebut nampak terlihat datang menghadiri acara buka puasa bersama tersebut. Tak hanya dihadiri oleh para kalangan Habib-Habib saja, acara buka puasa bersama tersebut turut juga dihadiri oleh jemaah lainnya. Namun, momen saat buka puasa bersama tersebut sukses menjadi banyak sorotan para kalangan jemaah. Karena sosok YouTuber Atta Halilintar tersebut terlihat menjadi imam sholat di acara buka puasa bersama tersebut. Sontak saja, momen saat Atta Halilintar tengah menjadi imam sholat seketika ramai diabadikan oleh para kalangan jemaah. Hingga viral dan berhasil menuai beragam macam komentar pujian dari para kalangan netizen yang melihatnya. Karena suara dan bacaan sholat Atta Halilintar saat menjadi imam sholat tersebut terdengar sangat bagus dan merdu sekali. Oh, jadi katanya suaranya Atta Halilintar itu merdu ketika menjadi imam sholat tarawih dan bacaannya bagus sekali. Kita ulang lagi nih ya. Saat menjadi imam sholat tersebut terdengar sangat bagus dan merdu sekali. Masya Allah, makroj dan bacaan sholatnya merdu sekali, tulis komentar pujian dari salah satu netizen. Oh, makhrajul hurufnya bagus sekali dan suaranya merdu. Coba kita lihat ya seperti apa sih suaranya Atta Halilintar ketika menjadi imam sholat tarawih. Langsung aja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, itu yang katanya suaranya merdu dan bagus ya. Dan ini nggak kelihatan Attanya, ini suasana di luar. Jamaahnya banyak juga ya. Jadi ini cuman ada video suasana ketika di luar. Saya ulangi lagi ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sampai situ doang videonya. Yang beredar videonya di sosial media cuman surah Al-Fatihahnya aja, nggak tahu surah-surah yang lain. Dan teman-teman, ya silahkan teman-teman nilai sendiri. Menurut teman-teman gimana? Memang merdukah
Memang baguskah makhrajul hurufnya? Saya sendiri nggak tahu ya kenapa Habib tersebut memaksa Atta Halilintar untuk menjadi imam sholat tarawih. Sebenarnya sih kalau kita lihat videonya, Atta Halilintar itu udah menolak banget ya untuk dimintai menjadi imam. Tapi memang Habibnya yang memaksa Atta untuk menjadi imam sholat tarawih. Ya mau nggak mau akhirnya Atta menjadi imam sholat tarawih. Kemungkinan maksud Habib itu sebagai suatu penghormatan kepada Atta Halilintar karena sudah hadir di sana, ya sekalian aja untuk menghormati Atta Halilintar diminta untuk jadi imam sholat. Memang sudah menjadi suatu kebiasaan besar di negara kita, orang yang punya cuan banyak ya, punya duit banyak pasti lebih dihormati. Kalau Atta Halilintar bukan seorang YouTuber besar, ya kemungkinan dia nggak dimintain jadi imam sholat juga gitu ya. Tapi sebenarnya seperti apa sih kriteria imam sholat yang layak gitu ya, yang sesuai tuntunan dari agama kita, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak nih penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja. Ini juga menjadi pembelajaran buat kita ya, agar tidak sembarangan menunjuk orang untuk menjadi imam sholat berjamaah. Siapakah yang berhak menjadi imam? Perhatikan hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Imam ini adalah jabatan yang bergengsi dalam syariat. Ya. Kalau dalam dunia mungkin ya gajinya kecil ya mungkin. Tapi kalau dalam syariat, seorang menjadi imam ini predikat yang tinggi. Maka tidak sembarang orang boleh jadi apa? Imam. Maka Nabi SAW memberikan persyaratan. Kata Nabi SAW, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam adalah yang paling mahir baca Al-Quran. Ya. Tidak boleh sembarangan. Ya. Ya. Kalau ternyata Islamnya sama, yang paling paham tentang sunnah. Ya. Artinya, tapi yang paling pertama adalah yang aqra'ukum li kitabillah, yang paling mahir tentang Al-Quran, dengan syarat dia tahu tentang fikih-fikih berkaitan dengan imam. Ya, fikih-fikih berkaitan dengan imam. Misalnya ada dua orang, yang satu dia faqih, dia ustaz, tapi hafalannya tidak banyak. Yang satu dia hafalannya banyak dan dia mahir dalam Al-Quran. Dia baca Quran enak didengar dan dia tahu fikih tentang jadi imam, maka ini lebih utama yang satunya. Karena dia baca imam berkaitan dengan banyak orang, agar orang tentram salat di belakang dia. Yang penting dia tahu tentang bagaimana fikih menjadi seorang imam. Dan ini syarat kata Nabi, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam yang paling mahir tentang Al-Quran. Maksudnya kita kalau masalah imam, jangan kita pekewu-pekewu, jangan kita tawadhu. Bukan tempatnya kita tawadhu, kamu sajalah, kamu. Padahal kita tahu kita lebih alim daripada dia, lebih mahir dalam baca Al-Quran, kita bilang kamu saja, nggak boleh. Karena Nabi yang suruh, pilih yang paling mahir dalam masalah apa? Al-Quran. Bukan masalah tawadhu, itu tawadhu tidak pada tempatnya. Betul. Ya. Karena misalnya kita lagi sholat, kamu jadi, kita tahu dia lebih mahir dalam baca Al-Quran, jangan, atau kita tahu kita lebih mahir, terus kita dipersilakan, enggak, kamu aja lah. Tawadhu tidak pada tempatnya. Kalau Anda tawadhu di sini berarti Anda menyelisih hadis Nabi. Nabi yang suruh sallallahu alaihi wasallam, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam yang paling mahir apa? Al-Qur'an. Kalau Anda merasa diri Anda lebih baik daripada yang Anda kenal semua, yang hadir Anda lebih hebat, ya udah Anda yang maju. Menjalankan perintah Nabi. Ini bukan masalah tawadhu-tawadhuan, tapi ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena akhirnya kalau ada kita tawadhu, akhirnya yang bahlul yang maju gimana? Imamnya bahlul, kemudian yang di belakang pada gelisah tidak puas, ya ente salah sendiri, tawadhu tidak pada tempatnya. Jadi pemilihan sebagai imam sholat berjamaah itu bukan berdasarkan tawadu, apalagi berdasarkan followersnya lebih banyak atau berdasarkan cuannya lebih banyak. Bukan karena itu semua. Yang pertama yang mestinya dilihat adalah kefasihannya dalam membaca Al-Quran atau pengetahuannya tentang Al-Quran, baik itu fasih dalam membaca, kuat hafalannya, ya pokoknya pahamlah tentang Al-Quran. Lalu yang kedua dilihat tentang pemahamannya terhadap sunnah atau fikih-fikih tentang sholat. Seorang imam sholat ya tentu penting sekali memahami fikih sholat. Nanti bagaimana kalau ternyata lupa rakaat terus nggak tahu caranya sujud syahwi, ya kan? Kalau ternyata di situ semuanya paham Al-Quran ya, ahli Al-Quran dan paham tentang fikih sholat, ya barulah dilihat siapa yang paling tua di antara orang-orang di situ, siapa yang paling sepuh. Syarat dipilih menjadi imam dalam hadis Nabi SAW adalah didahulukan dulu bacaannya fasih. Kalau sama baru dilihat pemahamannya terhadap sunnah. Kalau sama dilihat siapa yang lebih dulu hijrah. Kalau sama baru dilihat usianya. Usia ini yang keempat terakhir dalam hadis. Tapi banyak orang tidak paham masalah ini. Semoga ini semua menjadi pembelajaran buat kita, ya setidaknya menambah ilmu pengetahuan kita lah. Dan saya mohon maaf jika ada kata yang salah. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.